Hai, balik lagi sama aku Dian Anggreni, balik lagi di ruang kecil kita, tempat berbagi cerita, luka, dan harapan. Hari ini aku pengen sharing cerita sedikit dan kita berbagi pengalaman tentang hubungan yang toxic atau toxic relationship. Kalian pernah sadar gak sih kalau kalian menjalin hubungan itu terkadang kalian memaksakan sesuatu untuk tetap jalan dan untuk tetap sesuai dengan apa yang kalian mau, padahal kenyataannya di jalannya tuh kalian tuh udah nggak sinkron, udah nggak cocok, udah nggak pas untuk dilanjut, atau bahkan udah benar-benar sebenarnya udah beda jalan, prinsip, beda pemikiran. So apa yang kalian lakukan? Kalau terus memaksakan segala sesakat tetap jalan sesuai keinginan kamu, padahal tanpa kalian sadari, sebenarnya itu mungkin kalian juga sadar gitu, bukan tanpa kalian sadari lagi, tapi mungkin kalian udah sadar kalau itu tuh salah. Terkadang kalian tuh nggak cukup berani untuk keluar dari zona nyaman kalian, nggak cukup berani untuk keluar dari hubungan toksik. Kenapa? Kalian satu alasannya kamu takut sendirian, kamu takut kosong, kehilangan kebiasaan-kebiasaan atau nggak kebiasa sama hal-hal yang kalian sering lakukan. Bahkan sebenarnya hal itu tuh bisa banget kalian keluar dari situ, meskipun memang nggak mudah, susah. Aku tahu karena aku pernah ngalamin ya, sulit, tapi kalian bisa, percaya kalian bisa. Kalian pernah nggak ngerasain bahwa, oh ini orang udah nggak sejalan nih sama aku, oh ini orang kok aneh ya, kok nggak bisa ya nyatuin dua pemikiran jadi satu, yang pada intinya kalian tahu bahwa hubungan itu mengarahnya kemana sih, dua otak harus jadi satu. Nggak bisa kalau misalnya dia A tetap A, kalian B tetap B, yang ada hubungan itu akan hancur, ya kan? Karena kalian nggak bisa menjadi satu sebuah pemikiran yang memang harusnya jalannya beriringan. Nah, aku pengen bagikan tips buat kalian bisa keluar dari hubungan yang toksik. Pertama, kalian mulai sadari terlebih dahulu. Kalian coba koreksi sama hubungan kalian. Coba kalian lihat lagi, flashback ke belakang, apa sih dan gimana sih kalian udah berjalan sampai saat ini? Apakah banyak kecocokan atau justru ketidakcocokan? Kalian bisa timbang-timbang dari situ. Lebih banyak hal yang mana yang bisa kalian untuk pertimbangan melangkah jauh ke depan. Yang kedua, kalian bisa mulai dengan me time. Kenapa dalam hubungan itu perlu me time? Untuk koreksi diri, untuk lebih merenungkan diri. Gimana sih kalau aku menjalankan ini, apakah aku nanti akan baik-baik saja atau justru sebaliknya? Me time itu penting, bukan cuma soal untuk menyelaraskan dengan keadaan, tapi tentang balik lagi, fokus ke diri sendiri, tentang bagaimana kamu mengenali diri kamu sebelum dan sesudah kamu mengenal pasangan kamu. Mungkin sebelum mengenal pasangan kamu orang yang bebas, kamu free, kamu merasa happy, kamu merasa oh semuanya fulfill di dalam hati kamu. Tapi ketika kamu bersama orang ini, kok justru kamu malah justru banyak nangisnya, banyak sedihnya, banyak merasa kamu gak berkembang. Karena pasangan itu harus membuat satu sama lain tuh berkembang. Kalau kamu stuck, gak berkembang, itu juga sama aja kamu gak membangun hubungan yang sehat. Karena apa? Membangun hubungan sehat tuh kalian bisa jalan-jalan bersama, itu membangun hubungan yang grow up, bukannya makin down atau kalian justru terpuruk. Yang ketiga, kalian bisa dengan mencoba untuk kalian terbiasa ambil space antara kamu sama dia. Kenapa ini penting? Penting untuk menyadari bahwa ada atau tidaknya ada pasangan kamu itu akan membuat kamu, apakah kamu akan terbiasa dengan hal-hal itu, membiasakan diri ketika memang kamu sudah lepas, kamu akan bisa tetap hidup atau enggak. Kalian percaya deh, ada enggaknya pasangan kamu tetap bisa hidup. Karena sebelum kamu jauh kenal dia, ya kamu bisa aja happy kan. Kenapa setelah kamu kenal dia terus kamu udah gak kenal lagi, kamu malah justru sakit-sakitan, kamu stres, kamu depres? No, itu salah. So ya, kamu lakuin itu lagi. Keempat, kalian jangan pernah takut buat sendirian. Terkadang kita justru lebih baik ketika kita sendiri. Nggak semua orang memang, tapi beberapa orang seperti itu. Misal nih ya, kalian habis breakup, kalian nggak perlu namanya terpikir terus menerus. Aku tahu nggak mudah, pasti akan ada jangka waktu kalian akan terus meratapi nasib. Ya seminggu, 2 minggu, jangan sampai itu berlarut. Karena terkadang ketika kita breakup itu banyak kita menemukan hal-hal baru yang bisa kita explore. Misal nih, kalian pengen tampil jauh lebih menarik ya, kalian bisa perbaiki penampilan, kalian bisa membangun hal-hal yang bisa mengembangkan secara fisik, secara physically yang bisa terlihat ataupun yang gak terlihat. Misal nih, secara pikiran. Terus kalian bisa explore juga buat kesuksesan. Misal kalian bisa melakukan hal-hal yang bisa membangun karir kalian, bisa membuat kalian jauh lebih berkembang. Selain itu juga kalian bisa buat explore hobi kalian, kegemaran kalian, menemukan hal-hal baru yang bikin kalian tuh makin gak terpuruk, makin lupa dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah,
Terus setelah kalian explore nih banyak hal, mungkin kalian bisa naik level gitu kan. Kalian bisa mulai membangun sosial dengan orang baru, mulai menemukan orang-orang lama yang kalian mungkin sebelumnya ketika kalian punya hubungan, kalian jadi terbelenggu di sosial kalian sama teman-teman kalian, kalian bebas, gak jarang ketemu, jarang kesana sini, kalian mungkin bisa banyak explore banyak hal dalam hidup kamu. Nah, cukup di sini dulu ya video kali ini bahas tentang toxic relationship. Tapi kalau kamu mau lebih tahu dan mengenali diri kamu lebih dalam lagi, tunggu di part 2-nya ya. See you next video.